Ya, kita bertemu lagi. Senang sekali kita bisa saling menyapa malam ini. Kita bisa saling bersua. Semoga saya mendapati Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-temanku sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersukacita, dan tetap yakin bahwa kita dijaga, kita dilindungi oleh sumber kekuatan ilahi, yaitu Allah sendiri. Kita memang diwajibkan untuk menjaga diri, dan penjagaan diri ini demi kepentingan bersama. Artinya, kita merawat orang lain dengan pertama-tama kita merawat diri sendiri. Kita menjaga kebersihan diri demi kepentingan bersama. Jadi, berangkat dari diri kita sendiri untuk orang lain. Saya rasa ini proses seperti ini menarik. Menarik karena kita bisa hubungkan ini dengan kehidupan spiritual, dengan kehidupan doa. Bagaimana kita bisa melihat, menemukan dasar-dasar doa atau tuntutan untuk berdoa dengan baik, tuntutan untuk berhubungan, berelasi dengan Tuhan yang baik itu bisa ditemukan dalam relasi, dalam proses seperti kita menjaga diri kita demi kepentingan orang lain, demi kepentingan bersama. Mari kita lihat. Salah satu tuntutan agar doa kita bisa berkembang dengan baik. Salah satu tuntutan agar relasi kita dengan Tuhan itu sehat dan dibangun atas dasar yang benar adalah rekonsiliasi dengan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Penting sekali. Itu dasar yang pertama dan paling utama. Ada banyak dasar-dasar yang lain yang perlu kita ketahui. Tapi saya ingin katakan yang ini. Ya, berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Berdamai dengan situasi yang menyakitkan. Berdamai dengan kata-kata orang lain yang mungkin menyinggung perasaan dan tersimpan di dalam hati. Berdamai dengan orang-orang yang menyakitkan kita, entah dengan tindakan atau dengan kata-kata. Itu perlu kita damai. Perlu berdamai. Tapi yang paling pertama adalah berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, kita harus puas dengan apa yang ada dalam diri kita. Dan ini sangat mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan ataupun dengan sesama. Orang tidak bisa berdamai, ya, tidak bisa berdamai dengan sesamanya kalau dia belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Pertengkaran, konflik, ya, salah paham, salah kata, salah rasa, salah tindak yang sering terjadi dalam kehidupan, dalam kebersamaan kita, entah di rumah tangga ataupun dalam kehidupan bersama, ya, itu karena kita belum berdamai dengan diri sendiri. Ketika orang berdamai dengan diri sendiri, apapun yang datang dari luar, apapun yang didengarnya dari luar, tidak akan mempengaruhi ketenangan batinnya. Kenapa? Karena dia sudah kuat dengan apa yang ada dalam dirinya. Jadi pengalaman pertama, dasar dan tuntutan paling utama dalam hidup doa, dalam relasi dengan Tuhan dan dengan sesama adalah berdamai dengan diri sendiri. Itu kalau kita bicara secara negatif. Bicara secara positif, itu seperti dikatakan oleh Yesus dalam Injil. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di situ harus dimengerti bahwa mengasihi diri sendiri di sini adalah dasar utama untuk bisa mengasihi orang lain. Saya tidak bisa mengasihi orang lain kalau saya tidak mengasihi diri saya sendiri. Itu mustahil. Mustahil saya bisa mengasihi orang lain tanpa lebih dahulu sayang dengan diri saya sendiri. Ini bukan egois ya. Ini bukan konsep saya ingat diri. Bukan. Karena bagaimanapun, seperti dikatakan oleh Yesus, ketika orang bisa mengasihi dirinya sendiri, dia akan tahu. Bahkan sampai dengan cara mengasihi pun, dia bisa membuat itu untuk orang lain. Kalau saya, katakanlah, saya tidak ingin saya disakiti oleh kata-kata, atau saya sakit kalau orang mengatakan sesuatu yang negatif kepada saya, maka kata-kata itu
Karena saya mengasihi diri saya, mengasihi suasana batin saya, maka itu saya tidak akan katakan kepada orang lain. Itu artinya saya mengasihi. Saya merawat diri saya tahu bagaimana merawat diri saya, merawat jiwa saya, merawat, maka saya akan merawat orang lain dengan cara yang sama. Sehingga dasar tuntutan doa yang paling baik ya adalah rekonsiliasi, mengasihi diri sendiri. Karena Santa Teresa katakan berdoa itu adalah bersahabat. Bagaimana saya bisa bersahabat baik dengan Tuhan? Bagaimana saya bisa bersahabat baik dengan orang lain, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan tetangga, ataupun dengan siapa saja, tanpa lebih dahulu bersahabat dengan apa yang ada di dalam diri saya. Dengan segala pengalaman, dengan segala situasi yang membentuk diri saya harus terima itu dan bersahabat dengan itu. Sehingga persahabatan saya dengan orang lain, dengan Tuhan, dan dengan sesama akan muncul, akan terdorong dari nuansa, dari situasi batin saya yang sehat dan baik. Itulah tuntutan doa, tuntutan supaya doa kita bisa didengar oleh Tuhan, supaya persahabatan kita dengan Tuhan, persahabatan kita dengan orang lain bertumbuh dan berkembang secara sehat, jasmani dan rohani. Ibadat penutup hari Jumat pembukaan. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sebelum mengakhiri hari ini, mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala yang telah kita lalui sepanjang hari ini, seraya kita memohon ampun atas segala dosa dan salah kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Madah. Jatuh sudah malam hari. Semoga kami Kau lindungi, ya Bapa Maha Kuasa, supaya aman sentosa. Jauhkanlah impian suram, singkirkanlah khayalan malam, kurniakanlah istirahat agar sehat walafiat. Kabulkanlah doa kami, ya Allah Bapa Surgawi, bersama Putra dan Roh-Mu, sekarang serta selalu. Amin. Siang malam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Ya Tuhan, Allah penyelamatku, siang malam aku berseru kepadamu. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu. Dengarkanlah jeritan tangisku. Sebab hatiku tersesak kesusahan bertimbun-timbun, dan hidupku mendekati ambang maut. Aku dianggap sudah turun ke liang kubur, seperti orang yang kehilangan hayat. Di alam mautlah kediamanku, seperti orang yang mati terbunuh, aku berbaring dalam kubur. Seperti orang yang tidak lagi Kau ingat, terpisah dari cinta-Mu. Kau campakkan daku ke lubang terdalam, ke tubir yang gelap gulita. Aku tertindih oleh amarah-Mu,
dan keberangan-Mu melumpuhkan daku. Handai tolanku Kau jauhkan daripadaku, Kau jadikan daku haram bagi mereka. Aku terkurung, tak dapat lolos, mataku kabur, tersesak derita. Sehari-hari aku berseru kepadamu ya Tuhan, kepadamu kutadahkan tanganku. Adakah Engkau berkarya bagi orang mati? Masakan arwah bangkit untuk memuji Engkau? Adakah kasih-Mu dikisahkan dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di daerah kebinasaan? Adakah karya-Mu yang agung dikenal dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di tempat tiada ingatan? Namun aku ya Tuhan, aku berseru kepadamu, pagi-pagi doaku membumbung ke hadapan-Mu. Mengapa Engkau menolak aku ya Tuhan? Mengapa menyembunyikan wajah-Mu daripadaku? Sedari masa mudaku aku malang dan terancam maut. Aku menanggung kemurkaan-Mu dan merana. Banjir keberangan-Mu melanda aku, kedahsyatan amarah-Mu membinasakan aku. Aku seperti dikepung ombak terus-menerus, makin lama aku makin terdesak. Kaum kerabatku Kau jauhkan daripadaku, tinggal kegelapanlah yang menemani aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Siang malam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Bacaan singkat diambil dari kitab Yeremia, bab 14, ayat yang ke-9. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan dengan nama-Mu kami telah diberkati. Janganlah tinggalkan kami, ya Tuhan Allah kami. Lagu singkat. Ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan, kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami ya Tuhan bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa, dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Doa penutup. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami setia kepada Putra-Mu yang telah wafat dan dimakamkan, sehingga kami bangkit bersama Dia dan hidup sebagai manusia baru, sebab Dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belas kasih. Salam kepada Bunda Maria.
Santa Maria, Bunda Kristus, kami berlindung padamu. Janganlah mengabaikan doa-doa kami bila kami dirundung nestapa. Bebaskanlah kami selalu dari segala mara bahaya, ya perawan yang terpuji. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat penutup. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian istirahat malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.